saya nggak ada rasa menyatakan polisi itu siapa, hanya polisi Dajjal aja Pak. Dajjal di belakang Dajjal itu Pak, ibarat Dajjal itu seperti yang tak benar-benar. Ya udah mungkin. Jadi Iya, kan Pak. ini hanya simpatis Iya. itu aja kepada Habib Rizik Syihab dan pada ya, para. nggak apa-apa. Iya. Boleh begitu, Iya, tapi Pak. jangan terlalu Iya, berlebihan. iya Pak, Jadi saya gini, sadar sekarang Pak. Jadi gini, Ibu ikut kita dulu ke Polda, Iya, kita periksa dulu sebentar. Iya, Pak. Nanti di situ kita akan tanyakan kenapa alasan, nanti Ibu cerita. iya Pak. Jangan di sini ya. Iya, Pak. Jadi Ibu ikut kita dulu. Iya, Pak. Seolah-olah jangan terjadi apa-apa. Iya, Pak. Jangan menimbulkan kericuhan. Iya, Pak. Jangan menimbulkan ribut di luar. Iya Pak. Ya, Ibu siapin KTP-nya, siapin dompetnya. Iya. Ikut kita. Iya. Nanti kalau nggak bersalah atau apa, nanti kita pulangin lagi. Iya Pak. Yang penting ikut kita dulu ya. Iya, saya ngaku kesalahan itu Pak. Nah, itu apalagi alhamdulillah Ibu Iya. sudah Iya, mengakui. karena saya gini Pak, maaf ya Pak. Saya habis sholat tahajud, saya sering buka TikTok, saya kan main TikTok Pak ya. Karena saya kan sering berselawat, saya bilang kenapa kok orang pada tega sama Rizik Syihab. Terus di sana simpang siur tentang polisi, sedangkan saya berita-berita yang ada tentang polisi. Makanya saya dengan refleks, mungkin karena Allah juga saya menantangkan seperti itu Pak, bukan Ya, karena oke, saya tanpa Allah yang berikan saya ucapan itu, saya juga tak mampu apa-apa Pak. Cuman saya demi Allah demi Rasul saya tidak menyebutkan nama polisi itu Pak. Cuman polisi di Dajjal kan banyak Dajjal. Saya lagi jalan ke Sukabumi, yang orang yang lain pada lewat bebas, tapi saya ditilang. Saya 200.000 keluar duit sama polisi, itu bukan Dajjal juga kan Pak. Makanya saya memberikan ibarat Dajjal itu luas Pak. Ampura saya Pak, bener saya silakan saya ke sana Pak, nggak apa-apa Pak. Jadi ganti baju yang rapi Iya. dulu. Iya, siap, Pak. Ini bisa masuk mobil nggak dari sini? Siap Pak. Bisa. Mobilnya saya ngedampingin Pak. Hah? Ini sudah bisa ya boleh, Pak. boleh. Ikut aja. Iya, iya Pak. Ayo ganti berdua aja. Iya. Hati-hati ya. Terus saya hapus-hapusin yang ada di Iya, nggak apa-apa. yang ada di galeri, nggak bakal saya ini lagi. Sekali lagi. Handphone Ibu ada berapa selain ini? Saya satu Pak, satu berdua pakai berdua. Satu berdua. Iya. Iya. Ganti baju Sama dulu. ini Bu, pakaiannya Ibu yang ada di video. Jilbab sama penitinya yang warna hijau. Oh, yang ada di video pakai ini. Dan saya akan mencintakan beliau ya ikhlas ya, karena Habib Rizik itu ulama, bukan sekedar ulama, dan beliau min zuriyatin Nabi. Kami termasuk orang-orang muhajirin lah, orang-orang yang mencintai habaib. Dan Habib Rizik itu memang sama sekali saya ingin sampaikan isi hati saya bahwa saya itu nggak benci sama beliau. Saya itu nggak membenci beliau dan nggak punya masalah sama beliau, dan saya mencintai beliau. Cuman alasan komentar saya itu disalahpahami oleh banyak orang, kemudian digiring kepada opini lain dalam tanda kutip bahwa saya menghina Habib Rizik, itu aja. Saya benar meminta maaf dan cintakan beliau itu. Ya, itulah potongan klip dua orang yang karena tidak bisa menjaga lisannya kemudian diciduk oleh polisi. Cucu mau memberikan sedikit pandangan cucu bahwa memang kita harus menjaga lidah ya. Dan dalam Alkitab itu di surat Yakobus pasal 3 ya, pasal 3 mulai dari ayat 1 itu kan ada penjelasan tentang dosa karena lidah gitu. Mari kita sama-sama bacakan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dan jalan demikian, dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan
dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan oleh manusia, dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudariku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ya, ini adalah nasihat dari surat Yakobus ya kepada kita untuk menjaga lidah. Nasihat ini bukan hanya untuk orang pihak sebelah aja yang tidak bisa menjaga lisannya, seringkali tidak bisa menjaga lisannya dan menyerang ajaran-ajaran kekristenan ya. Tapi juga baiknya buat kita sebagai orang Kristen juga, supaya bisa menjaga lisan kita dan tidak cepat menebar hal-hal kebohongan melalui lidah kita. Seperti itu ya. Ada juga ya di kitab Sirak. Kitab Sirak ini termasuk dalam kelompok Deuterokanonika yang digunakan oleh gereja-gereja Rasuliah ya. Kalau gereja-gereja Protestan tidak menggunakan kitab Deuterokanonika ini. Nah, dalam kitab Sirak ini bab 5 ayat 9, dari ayat 9 ya, kita ada nasihat tentang bicara ya. Mari kita dengarkan sama-sama. Jangan menjadi orang yang menampi pada setiap angin, dan jangan berjalan di lorong sembarangan. Demikianlah kelakuan orang berdosa yang bercabang lidahnya. Hendaklah tetap pada anggapanmu dan selalu sama hendaknya perkataanmu. Hendaklah cepat mendengarkan tetapi laun mengucapkan jawabannya. Jika engkau tahu, hendaklah menjawab sesamamu. Jika tidak, taruhlah tangan pada mulutmu. Hormat dan malu dalam bicara letaknya, dan lidah manusia menjadi keruntuhannya. Jangan engkau sampai disebut pengumpat, dan jangan mengadang dengan lidahmu, sebab nista turun atas pencuri, tetapi hukuman keras atas yang bercabang lidahnya. Dalam hal kecil maupun besar, janganlah bodoh, dan jangan dari sahabat menjadi musuh. Nasihat yang bagus sekali buat kita untuk menjaga tutur kita, menjaga bicara kita ya. Nah, soal menjaga lisan juga dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa perkataan-perkataan kita yang keluar dari mulut kita, seperti mengumpat orang, mencaci orang, itu adalah suatu kenajisan. Seperti kita lihat di Matius bab 15 ayat 11 ya. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Seperti itu nasihatnya. Jadi kalau kita, meskipun kita berdoa, tapi tetap lidah kita tidak bisa dijaga, kita sumpah serampah orang segala macam ya, jadinya ya kita menajiskan orang gitu. Jadi saya pikir ini nasihat yang universal ya. Cucu pikirin nasihat yang universal buat kita semua, supaya kita pandai-pandai menjaga lidah kita, supaya tidak mendatangkan suatu petaka bagi kita dan bagi orang lain.
Seperti itu. Nah, jadi semoga kita yang mendengarkan video ini, khususnya orang Kristen dan juga orang non-Kristen, bisa belajar dari nasihat-nasihat ini dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baiklah, mungkin untuk sementara sekian dulu ya. Cucu mau melakukan aktivitas yang lain lagi. Sampai ketemu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.